Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita sampai sekarang masih diberikan kedamaian, ketenangan dan insyaallah kesehatan. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan peran beliau yang sangat luar biasa sehingga kita mampu merasakan nikmatnya Islam dan iman. Saya Rehan Sabil dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 1B ingin menyampaikan salah satu materi sebagai pengganti UAS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu masuknya Islam ke Nusantara dengan segala prosesnya. Jadi masuknya Islam ke Nusantara terjadi secara bertahap dan tidak secara langsung. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama adalah periode awal abad ke-7 sampai 13 melalui perdagangan. Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Arab dan Persia. Mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkan kepada masyarakat. Jadi Islam masuk ke Nusantara tidak langsung berdakwah atau menyampaikan dakwah tentang Islam, tetapi mereka melalui jalur perdagangan. Kemudian yang kedua, penyebaran agama. Nah, setelah perdagangan baru penyebaran agama, yaitu menyebarkan agama Islam di Nusantara juga dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang datang dari Arab dan Persia. Mereka mendirikan masjid dan mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Kemudian periode pembentukan kesultanan. Setelah periode awal yaitu perdagangan kemudian penyebaran agama Islam, ada juga periode pembentukan kesultanan pada abad ke-13 sampai ke-15. Yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Pada tahun 1267, Kesultanan Samudra Pasai didirikan di Aceh, Sumatera Utara. Kesultanan ini menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua, Kesultanan Demak. Pada tahun 1478, Kesultanan Demak didirikan di Jawa Tengah. Kesultanan ini menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Kemudian setelah itu ada yang namanya periode ekspansi kesultanan abad ke-15 sampai 16. Yang pertama adalah Kesultanan Malaka. Pada tahun 1402, Kesultanan Malaka didirikan di Semenanjung Malaya. Kesultanan ini menjadi pusat penyebaran agama Islam di Semenanjung Malaya. Kemudian yang kedua, Kesultanan Aceh. Pada tahun 1511, Kesultanan Aceh didirikan di Aceh, Sumatera Utara. Kesultanan ini menjadi pusat penyebaran agama Islam di Sumatera. Dan setelah itu ada namanya periode kolonialisme abad ke-16 sampai 20. Yaitu penjajahan Portugis. Pada tahun 1511, Portugis menjajah Malaka dan berusaha menghancurkan penyebaran agama Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua, penjajahan Belanda. Pada tahun 1602, Belanda menjelajah Nusantara dan berusaha menghancurkan penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, jadi Belanda menjajah Nusantara dan berusaha menghancurkan penyebaran agama Islam di Nusantara, tetapi mereka gagal karena sesungguhnya agama Islam adalah agama Allah dan Allah akan menolong siapa saja yang mau menolong agamanya. Kemudian periode kemerdekaan abad ke-20. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang dikenang sampai saat ini, yaitu Indonesia merdeka dan Islam menjadi salah satu agama resmi di Indonesia dan banyak sekali penganutnya, bahkan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Nah, yang kedua adalah pengembangan Islam. Pada tahun kemerdekaan Islam terus berkembang di Indonesia dan menjadi salah satu agama mayoritas di Indonesia. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia yaitu beragama Islam karena Islam begitu luar biasa. Dan kita tahu bahwa agama yang benar, agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Nah, dalam proses masuknya Islam ke Nusantara terdapat beberapa tokoh yang berperan penting. Tidak semata-mata Islam itu masuk
ke Nusantara, melainkan ada tokoh-tokoh yang sangat luar biasa di baliknya, yaitu salah satunya Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama yang datang dari Arab dan berperan dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Kemudian yang kedua, Sunan Gunung Jati, yang bahkan hampir semua orang kenal dengan beliau. Dia adalah seorang ulama yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sultan Hasanuddin, seorang sultan yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Nah, dalam prosesnya Islam ke Nusantara terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti perdagangan. Nah, ternyata faktor utama atau salah satu faktor yang menjadi penyebaran Islam ke Nusantara yaitu melalui perdagangan. Perdagangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian yang kedua, penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam oleh para ulama, oleh tokoh-tokoh penting yang telah salah satunya tadi sudah saya sebutkan, yaitu Sunan Gunung Jati, Maulana Malik Ibrahim, Sultan Hasanuddin, dan para mubalik lainnya yang tidak bisa saya sebutkan salah satunya satu persatu. Menjadi salah satu faktor mempengaruhi masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian kesultanan seperti yang tadi telah dijelaskan bahwasanya Islam membangun kesultanan sehingga Islam yang didirikan di Nusantara menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masuknya Islam ke Nusantara. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.